Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audio Tune yang berjudul Pengantin Pengganti CEO Arogan, karya autor Asri Faris, pengisi suara Aristi Zuma. Bab 3. Tepat 15 menit yang lalu, Seno baru saja melafalkan ijab kabul dengan gadis belia yang seharusnya menjadi calon adik iparnya. Gadis itu masih tidak percaya kalau detik itu ia bahkan sudah menjadi seorang istri dari pria dewasa yang terlihat dingin dan tak banyak bicara sejak tadi. Bahkan untuk sesi foto setelah pernikahan pun dilakukan dengan terpaksa. Mengingat Seno dan Wening tidak ada ketertarikan sama sekali, atau mungkin belum. Suasana masih begitu aneh saat para tamu undangan menyalami pengantin untuk memberi selamat. Selamat yang bagaimana? Bahkan mereka tengah berada dalam kekalutan hati masing-masing. Menjelang sore, tamu-tamu mulai membubarkan diri. Wening yang saat itu sudah menjadi istrinya Seno pun menolak saat ingin diboyong keluarga Bu Yasmin. Sementara Seno tidak begitu peduli. Ia langsung masuk ke mobil begitu acara selesai. Pria itu masih dirundung kecewa dan sakit hati atas pengkhianatan Rara padanya. Walaupun mereka mempunyai garis wajah yang sama, bahkan begitu mirip sekalipun, tetap saja Seno tidak bisa mencintai perempuan yang bahkan saat ini masih berstatus siswa di sekolahnya. "Kemasi barangmu, Nak, ikutlah keluarga barumu," ujar Bu Ana tidak ada pilihan sama sekali. Belum lagi pandangan nanti tentang Rara yang gagal menikah plus hamil di luar nikah. Perempuan parubaya itu merasa gagal menjadi orang tua untuk putri-putrinya. "Bagaimana dengan sekolah saya? Saya masih ingin melanjutkan. Saya tidak mau ikut," tolak Wening tak mau tahu. Gadis itu bersedia menggantikan bukan berarti harus menjadi istri sesungguhnya. Dirinya jelas belum siap menjadi seorang istri, apalagi ibu rumah tangga. "Baiklah, kalau begitu biar kami pulang dulu. Seno, kamu tunggu di sini beberapa hari, sekalian mengurus kepindahan sekolah Wening," ujar Bu Yasmin sesimpel itu. "Maaf Tante, saya tidak mau pindah. Bolehkah saya tetap di sini? Tak mengapa kalau Kak Seno pulang saja." "Kamu pikir saya mau menunggumu apa? Jangan GR ya. Aku juga tidak mau dengan pernikahan sialan ini," ujar pria itu dingin. Hatinya tiba-tiba mendendam mengingat kenyataan yang ada di depan mata. Pernikahan yang indah dengan pesta yang meriah disusul bulan madu romantis pun ambiar gagal total karena suasana yang bahkan sangat menjengkelkan bagi Seno. Pria itu jelas geram dengan sifat tidak keterbukaannya Rara yang sengaja menutupi kehamilannya dan berusaha menipu semua orang. Walaupun pernikahan itu berlangsung dengan orang yang begitu mirip dengan Rara sebelumnya, Seno terlanjur kecewa dan sakit hati dengan permainan yang ada. Kesal dan jengkel, itulah yang dirasakan Seno. Namun pria itu menuruti kedua orang tuanya untuk tetap tinggal malam ini dan esoknya mengurus kepindahan Wening. Pria itu memutuskan untuk tetap meninggalkan rumah mertuanya dengan menginap di hotel terdekat. Tidak sudi rasanya tetap berada di sana, apalagi sampai sekamar dengan bocah belasan tahun. Sungguh bukan solusi. "Besok saat aku sampai di sini, kamu harus sudah siap," ujar Seno dingin. "Tidak usah ke sini, pulang saja sekalian. Jangan menjemputku, aku juga tidak akan ikut denganmu." "Kamu tidak punya pilihan untuk menolak, dan kekacauan ini terjadi akibat ulah dari saudarimu. Jadi jangan banyak kata dengan membuat aku kesal." "Maaf ya Kak, Om, Pak, kenapa tidak tetap nikah saja sama Kak Rara? Atau jangan-jangan kamu lari dari tanggung jawab ya?" Tuduh Wening tidak masuk akal. Kalau itu perbuatan Seno, sudah pasti tidak akan mempermasalahkan semuanya. Jelas-jelas pria itu merasa sakit hati, lantaran belum pernah menyentuhnya, malah udah isi duluan. Semakin kesal saat Rara mencoba membohongi semua anggota keluarga. Beruntung bisa diketahui, bagaimana kalau mereka benar-benar menikah. Bisa jadi Seno menyiram bibit orang lain yang sudah tumbuh di ladangnya. Mengingat semua tentang kenangan manis yang ada, membuatnya semakin membenci dengan keadaan yang ada. "Kamu pikir menikah dengan Rara menyelesaikan masalah? Yang ada nambah masalah," bentaknya ketus. "Gak usah kenceng-kenceng dong, gak budek juga kali. Udah sana buruan pergi, tuh udah ditungguin Tante Yasmin," ujar Wening mencoba tetap berani. Ia tidak mau tertindas oleh kaum lelaki yang bergelar suami. Baginya kalau tidak suka dengan apa yang telah terjadi dan berbuat silakan cerai saja. Solusi yang paling tepat saat ini. "Biar kamu ngerti, di sini kamu tidak diharapkan sama sekali, jadi jangan coba-coba membuat masalah." "Bodoh amat, aku juga tidak minat mengikuti dirimu, kita hanya terikat di atas kertas, anggap saja begitu. Tidak usah repot mengurusi hati aku ataupun hati kamu, tapi aku sarankan kalau mau cepat move on seharusnya jalan dengan orang yang baru." Bersambung.
Bab 4. Suasana rumah sudah menjadi sepi setelah tamu undangan membubarkan diri. Bu Yasmin dan suaminya sudah pulang lebih dulu, sementara Seno menyusul kemudian. Pria itu menghabiskan malam pertamanya di sebuah hotel, ditemani asistennya. Seno terlihat sangat kacau. Beberapa wine ia tuang ke dalam gelas, sepertinya ia frustasi, berat mengingat peristiwa yang menimpa dirinya. Merasa dikhianati dan dipermainkan, hatinya semakin dingin dan penuh dendam kesumat. Siapa orang yang telah membuat mantan kekasihnya hamil? Brengsek. Prang. Seno melempar gelas itu begitu saja. Ia begitu kesal, mengingat sekarang sudah menjadi suami dari wanita yang masih belia. Wahyu sang asisten tidak berani berkomentar apapun, selain menemaninya. Ia paham betul saat ini atasannya tengah galau luar biasa. Pria itu berhenti mabuk setelah benar-benar teler dan terdampar di ranjang tak sadarkan diri alias teler. Seno benar-benar merasa begitu kecewa. Ia ingin melupakan semua kejadian ini dengan caranya sendiri dan berharap jika bangun nanti semuanya hanyalah mimpi. Sementara di kediaman keluarga Bu Ana, perempuan parubaya itu sudah masuk di kamarnya, tengah memijit pelipisnya yang semakin berdenyut. Seharusnya ia merasa lega, acara telah selesai, dan anak gadisnya sudah menikah dengan pria mapan pujaan hatinya. Tetapi yang terjadi benar-benar di luar ekspektasi, membuat keluarga Bu Ana itu jelas dirundung kesedihan yang dalam. Sudahlah Bu, jangan terlalu dipikirkan, nanti darah tinggi ibu kumat, ucap Pak Tomo tak setuju. Tidak dipikirkan bagaimana? Anak kita hamil dengan siapa, Pak? Kalau bukan dengan Seno, sama siapa? Tekan Bu Ana kembali emosi, setelah 1 jam yang lalu mencecar putrinya tak kunjung mengaku. Pokoknya kita harus pindah, ibu malu tinggal di kampung ini. Ada benarnya juga, Wening menggantikan kakaknya, setidaknya di mata khalayak umum, terselamatkan dan tidak jadi malu. Walaupun hatinya tetap mengemban desas-desus gegara calon istrinya diganti. Sementara Rara ditemani Wening, yang hanya diam tanpa kata, berharap kakaknya mau bercerita dengan dirinya, menumpahkan kesedihan yang melanda. Namun ia menutup rapat mulutnya, demi apa? Sebenarnya di kota kakaknya kerja apa? Dan bagaimana ia bisa hamil? Istirahat saja Mbak, besok Wening sudah harus pergi dari sini. Kalau kakak mau ngomong sesuatu hanya tersisa malam ini. Rara masih setia merapatkan mulut. Hanya air mata yang mewakili perasaannya saat ini. Gagal menikah dengan orang yang begitu ia cintai, membuatnya dirundung pilu yang dalam. Walaupun pada akhirnya adiknya lah yang menggantikan posisinya. Titip Seno nih, kamu yang sabar ya, dia memang agak beda, tetapi aslinya sayang kok. Lirih Rara terucap, saat Wening hampir keluar dari ambang pintu. Cek, sayang, kalau sayang pasti akan menerima. Dia sangat menyebalkan dan arogan. Jawab Wening memutar tubuhnya. Gadis itu sebenarnya sangat penasaran dengan kehidupan di kota kakaknya. Kenapa ia bisa hamil, bukan dengan calon suaminya. Sungguh ini PR yang berat. Perempuan yang masih berstatus siswi di SMA 1 itu terus berpikir dan bertekad mencari tahu apa yang terjadi. Tentu saja ia akan menyeret orang itu ke hadapan keluarganya untuk bertanggung jawab. Setelah mencibir dengan nada kesal, Wening melangkah keluar menuju kamarnya. Sekarang ia malah galau dan merasa begitu aneh. Gadis itu merenungi risalah hidupnya nanti, apabila benar-benar mengikuti suaminya itu. Aku harus gagalin si Seno itu buat bawa aku ke kota. Pria itu terlihat bukan orang sembarangan. Bagaimana kalau nanti berbuat sembarangan padaku, dan malah membuang aku di jalan? Oh, tidak. Aku harus bisa mendapatkan nomor telepon Bu Yasmin, untuk jaga-jaga. Tapi bagaimana? Kalau mertuaku ternyata orangnya tak kalah tegaan, seperti di TV. Sungguh malangnya nasibku. No, harus kuubah mindset itu. Sungguh beruntungnya hidupku. Iya, itu baru benar. Perempuan yang belum genap 18 tahun itu terus berpikir sebelum tidur. Entah di jam berapa ia bangun. Saat pintunya diketuk Bu Ana, mengatakan Seno sudah menunggu. Hah? Jam berapa ini, Bu? Kenapa ibu teriak di pagi buta? Astagfirullah. Makanya jangan begadang. No, lihat, matahari sudah meninggi. Kamu cepat bersiap-siap. Suamimu sudah menunggu di depan, ucap ibu setengah berbisik. Ngapain sih tuh orang kerajinan amat sepagi ini? Menyebalkan sekali. Wening jelas menggerutu. Gadis itu menguap sambil berjalan keluar menuju kamar mandi. Ia sama sekali tidak cepat-cepat sesuai pesan ibu. Bahkan cukup lama bermain busa sabun. Setelahnya memilih pakaian dengan penuh drama. Nah, ini dia yang paling pas dan cocok. Ucap Wening menemukan pakaian yang paling pas untuk pergi hari ini. Saat tengah merias pipi, pintu kamarnya dibuka begitu saja. Nampak seorang pria yang setengah mengepulkan asapnya di kepala menghampiri.
Ngapain masuk? Sungguh tidak sopan. Kamu membuang banyak waktuku hari ini. Kamu tahu konsekuensinya. Tidak usah katakan, aku tidak siap mendengarkan. Ya, satu lagi. Tunggu di luar, aku akan segera menyusul. Aku perlu pamit dengan ayah dan ibu, serta mantan kekasihmu yang dengan tega kamu tinggalkan, memilih menikah dengan aku. Ucapnya dengan senyum tipis penuh trik. Dasar bocah, kamu akan menerima balasan dari semua ini. Gumam Seno menatap tajam gadis kecil berstatus istrinya, yang kelihatannya tidak peduli. Bersambung.